Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim untuk selalu memuji dan memuja Allah. Dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah susunan kata berterima kasih, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari pertama kita lahir sampai tiba di siang menjelang sore hari ini, waktu Denmark tentunya, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membawa roda kehidupan bisa berjalan sudah kita nikmati. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, kita akan terus menikmati dan merasakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala sampai seseorang di antara kita wafat nanti atau ajalnya datang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk menikmati apa saja fasilitas yang sudah disiapkan selama halalan thayyiban. Dibolehkan oleh Allah dan juga berkualitas. Serta diikuti dengan bersyukur. Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, potongan ayat di ayat 7-nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah, kata Allah. Dan nikmat terbesar yang tidak terhingga adalah nikmat Islam itu sendiri. Menjadi seorang muslim akan mendapatkan jawaban kalau kita melihat ke atas langit sana, apapun yang terjangkau oleh mata kita dan tidak terjangkau, apapun yang kita bisa lihat di muka bumi ini, terjangkau oleh mata atau tidak, apapun yang bisa kita lihat di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak oleh mata kita, semuanya kembali kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, atau makna la ilaha illallah. Dan ini tidak semua orang, tidak semua manusia mendapatkan petunjuk dan hidayah untuk ke situ. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk mempertahankan Islam ini sampai seseorang di antara kita wafat. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Saya yakin, saya pun dengan Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu untuk datang di KBRI di Denmark. Ya. Ini karena memang ingin mendalami Islam. Jadi kita syukuri dan kita jaga nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Orang yang telah berjuang selama 23 tahun untuk agama ini. Dan akhirnya sampailah kepada kita Al-Islam, di mana kita bisa jadikan sebagai panduan hidup. Kita jadi mengenal Tuhan kita Allah. Kita jadi tahu tujuan kita diciptakan di muka bumi untuk apa. Apa saja yang boleh kita kerjakan, yang boleh kita nikmati dan apa yang tidak boleh. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, mungkin yang awal kami akan coba untuk menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang baru berterima kasih pada manusia, maka tentu belum berterima kasih kepada Allah. Kami berterima kasih kepada semua tentunya panitia yang sudah menjadi penyebab tur dakwah kami di Eropa. Dari mulai pengurusan visa, kemudian terbentuknya tim, saya yakin cukup banyak tim yang terlibat. Dan akhirnya terbentuklah koordinator-koordinator di setiap negara. Dan Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sepekan, tinggal sepekan lagi tur dakwah ini. Dan semuanya Alhamdulillah berjalan dengan baik, terutama sambutan dari teman-teman kita Dubes dan juga staf-staf teman-teman di KBRI, baik itu kemarin di Paris, di Belgia, sekarang juga di Denmark. Semua ini memang satu hal yang sangat menggembirakan kalau pihak pemerintah mendukung dakwah dan juga memberikan kesempatan sebagai fasilitas sarana dan prasarana KBRI untuk kegiatan dakwah, karena memang dakwah ini tidak akan pernah bentrok dengan program-program pemerintah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang agama pasti memerintahkan semua yang baik-baik.
jujur, amanah, tanggung jawab, berprestasi, dan segala macam hal. Ini akan kita singgung lebih jauh nanti juga insya Allah di kajian kita yang kedua. Mungkin nanti menjelang maghrib atau selepas maghrib. Tentang masalah prestasi dalam Islam. Dan bagaimana seorang muslim dianjurkan agar kreatif dan inovatif tentunya dalam kehidupannya. Dan menjadi contoh bagi dunia ini. Nanti akan kita sebutkan secara histori kita pun pernah memimpin dunia tentunya. Dan akan kembali memimpin dunia sebagai kaum muslimin di akhir zaman nanti. Semoga kajian ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan semoga Allah ikhlaskan niat kita. Di awal-awal kita akan mulai mengingatkan tentang keutamaan majelis ilmu. Agar saya dan Bapak Ibu targetnya adalah itu. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang malaikat-malaikat ini mencari majlis-majlis zikir. Dan kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, adalah majlis yang membahas tentang hukum halal haramnya Allah atau membahas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat tersebut kalau menemukan majlis ilmu, ya seperti ini insya Allah majelis ilmu, maka mereka akan memanggil satu sama yang lain. Sampai mereka memenuhi tempat tersebut, dari tempat itu ke langit. Seraya mereka berkata satu sama yang lain, ayolah berkumpul di sesuatu yang sudah menjadi target kita. Dan kalau mereka sudah selesai dari majelis tersebut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bertanya kepada mereka, walaupun Allah lebih tahu, dari mana kalian? Mereka mengatakan dari majlis hamba-hambamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Kata para malaikat, mereka sedang mengingatmu, berzikir kepadamu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihatku? Maka kata para malaikat, belum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka sudah melihatku? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih memuliakanmu dan memujimu. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, apa yang mereka harapkan? Kata para malaikat, mereka berharap surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sudah melihat surga itu? Kata para malaikat, belum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka melihat surga itu? Kata para malaikat, tentu mereka lebih semangat lagi untuk mengejarnya. Lalu Allah berfirman lagi, dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari api neraka. Kata Allah Azza wa Jal, apakah mereka sudah melihat neraka itu? Kata para malaikat, belum. Lalu Allah pun mengatakan, bagaimana kalau mereka melihatnya? Kata para malaikat, tentu mereka lebih berlindung lagi darinya. Maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, jadilah kalian saksi, sesungguhnya aku telah memberikan apa yang mereka harapkan, dan juga menjauhkan mereka dari apa yang mereka berlindung. Artinya majelis ilmu itu bisa mendapatkan jaminan surga dan diselamatkan dari api neraka. Lalu kemudian di penutupan hadisnya ada malaikat yang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dalam majelis itu ada orang yang tidak niat untuk itu. Datang kebetulan lewat, kebetulan ketemu temannya, lalu dia duduk. Maka kata Allah Azza wa Jal, mereka adalah orang-orang yang duduk dalam majelis yang tidak menghalangi orang lain mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Jadi orang pun yang datang cuma sekedar lewat, mau tahu saja apa yang sedang dibahas, testimoni misalnya, atau seremoni meramaikan, tapi tiba-tiba dia tertarik, maka juga akan mendapatkan keutamaan yang sama. Dan itu terlalu banyak ya, kalau kita mau sebutkan keutamaan majelis ilmu Bapak Ibu sekalian, tapi Anda perlu tahu, memang belajar ilmu agama seperti ini adalah kewajiban dalam Islam untuk semua laki-laki dan perempuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi semua muslim. Tidak ada pengecualian. Kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu dunia, itu sifatnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dibolehkan dan berpahala kalau selama pendidikannya baik. Tapi belajar ilmu agama itu bukan pilihan. Tapi sebuah kewajiban yang tidak bisa lagi kita menghindar darinya. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian kita berkata, sudahlah nanti kapan saya ada waktu, kapan saya mau, kapan saya mood. Itu tidak ada dalam belajar agama. Harus betul-betul mulai sekarang kita buat prinsip dalam hidup kita. Tidak ada hari kecuali belajar agama. Dan dengan adanya media sekarang, handphone kita ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita bisa memperkaya ilmu kita, memperdalam ilmu iman kita dengan ya belajar agama tentunya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu kalau belajar majelis ilmu banyak sekali ya.
Hadis-hadisnya sama Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 100 keutamaan majelis ilmu. Tapi ini salah satunya. Kita akan fokus masuk ke bahasan tentang masalah akidah. Kalau judul tadi sudah disebutkan, yang diangkat oleh teman-teman di Denmark, maka kami mungkin di media mengangkat lebih ringkas judulnya, Inilah Akidahku. Teman-teman sekalian, saya sangat bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir di seluruh pelosok muka bumi ini yang pernah Allah mudahkan kami injakkan kaki, di benua Australia, di benua Asia, di benua Eropa, di benua Afrika, di benua Amerika, hampir semua benua ini walaupun tidak semua negara sudah kami datangi. Tapi saya menemukan komunitas orang Indonesia itu termasuk masyarakat muslim yang peduli dengan agama Islam. Masih ada dihidupkan majelis-majelis ilmu seperti ini mungkin. Masih ada komunitas di mana mereka belajar tahsin Al-Quran. Ada yang juga membuka tahfidz Al-Quran. Dan banyak kegiatan-kegiatan agama yang lain. Mungkin tadi saya juga dengar Idul Adha, Idul Fitri diadakan sholat di KBRI ini, sementara kedutaan-kedutaan yang lain seperti dekat sini katanya ada kedutaan Maroko, tapi mereka ikut sholat di sini. Kemarin juga saya di Amsterdam, sama juga di masjid kita itu, Masjid Indonesia yang dibebaskan dan dibeli oleh orang Indonesia, itu juga Masya Allah, bahkan orang-orang yang sekitar sana, orang muslim yang lain ikut sholat bersama kita. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Kemarin kami juga di Jepang, sama juga masjid yang sedang mengundang kami di Shizuoka itu 80-85% orang Indonesia yang menyumbang, ya. Dan ini membanggakan sekali, alhamdulillah. Berarti dengan perlunya dan banyaknya kita harus belajar, tetapi kepedulian kita terhadap agama sangat bagus. Saya ingin berbagi sebuah cerita. Ini waktu saya masih tingkat 3 kuliah di kampus Madinah dulu di Islamic University Madinah di jurusan dakwah. Ada salah satu dosen kami bercerita. Saya pun tidak pernah dengar cerita itu ya. Tapi beliau orang Saudi cuma bercerita tentang masalah ini. Kejadian di Indonesia katanya. Dan saya percaya beliau sama beliau. Karena beliau seorang dosen dan insya Allah juga seorang doktor di bidangnya. Judul materinya itu Hadir Alam Islami atau Perkembangan Negara Islam. Beliau pernah bercerita tentang pengalamannya, informasi yang didapatkan dari Indonesia. Ada satu pendeta atau pastor yang masuk ke satu daerah di wilayah Indonesia, tapi dia tidak sebutkan nama wilayah, dia cuma mengatakan di satu wilayah Indonesia. Kemudian mulai mendakwakan agama Nasrani dengan cara membagi-bagikan sembako dan kegiatan yang lainnya, sampai membuat orang-orang muslim yang ada di perkampungan itu tertarik, ya. Dan dia dengan cara lembut memanggil orang-orang misalnya untuk pembagian sembako, diadakan di hari Minggu di satu gereja, kemudian diajak nyanyi-nyanyi, walaupun tidak diajak murtad secara langsung gitu ya, tapi bertahap, cuma setelah itu dapat pembagian sembako. Intinya sebenarnya hampir satu kampung itu seakan-akan sudah pindah agama. Maka si pendeta ini pun atau pastor ini menyuruh surat ke Vatikan di Roma, lalu datang utusan dari sana melihat memang benar satu kampung itu datang, kalaupun disuruh nyanyian yang biasa mereka lantunkan karena mendapatkan sembako itu sudah dikuasain. Lalu kemudian ini menurut cerita dosen kami ya, beliau mengatakan setelah itu karena gembiranya orang yang dari Roma ini, dia mengatakan coba sebarkan kertas dan boleh siapapun yang orang kampung ini minta apa dikasih. Jadi boleh minta apa saja, minta sapi, minta sawah, boleh dikasih. Semuanya, per individunya gitu. Dan mereka kaget pada saat mengumpulkan kertas tersebut, hampir mayoritas satu kampung itu nulisnya saya mau haji. Ya. Berarti menandakan yang dianggap penduduk kampung itu murtad, itu gagal gitu kan. Karena gak mungkin orang yang murtad kemudian mau haji gitu. Ini maksudnya masih ada tertanam yang baik, tanaman yang baik tentang Islam atau akidah dalam komunitas masyarakat kita. Walaupun tentu masih banyak perlu didalami, masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi. Tapi kita bangga dengan ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di Denmark ini dan juga selain tentu di ibu kota Copenhagen ini, mungkin yang lainnya di kota-kota yang lain di Denmark juga dan seluruh Eropa bisa menjadi duta-duta kaum muslimin yang mewakili Islam
Berapa banyak Bapak Ibu sekalian, mungkin maaf ibu-ibu, hanya dengan hijabnya itu ternyata bisa menjadi dakwah bagi orang non-muslim. Banyak orang yang penasaran, bertanya, dijelaskan lalu kemudian masuk Islam. Berapa banyak orang non-muslim masuk Islam hanya karena melihat sholat kita, hanya melihat akhlak kita, dan seterusnya. Maka ini sebenarnya sederhana sekali. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana Allah menyentuh hati seorang manusia, ya, sekeras apapun dan sejauh pun dari agama Islam bisa menganut agama Islam. Cukup banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, bicara masalah akidah. Akidah ini berarti pondasi dasar keyakinan seorang muslim gitu ya. Dan sebenarnya pondasi dasar akidah ini berada di susunan kata la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dasar sekali. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik seluruh alam semesta ini terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Ini dasar akidah kita. Kita harus hidup di atas keyakinan tersebut. Seorang muslim tidak akan perlu mencari Tuhan-Tuhan lain. Banyak manusia yang sesat. Mereka mulai menyembah patung-patung, pohon, bintang-bintang, dewa. Karena mereka tidak terarah kepada siapa pencipta mereka. Tapi dalam diri manusia itu ada potensi Bapak Ibu sekalian untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Tapi mereka tidak tahu Tuhannya Allah. Makanya pelampiasannya ke patung, ke pohon, ke dewa, ke bintang-bintang, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Bahkan kita tahu di India ada lebih parah gitu ya. Mereka menyembah sapi misalnya ya. Kalau kita searching atau kita cek di YouTube itu, sapi yang disembah di India, kita akan lihat bagaimana sapi diberdirikan, kemudian ada orang yang mutar masuk di bawah perutnya, kemudian berdoa memohon pada sapi tersebut. Padahal sapi itu makhluk hidup dan mati gitu ya. Jadi semua itu karena mereka tidak punya panduannya. Alhamdulillah kita kalau lahir dalam keadaan muslim atau masuk Islam setelah dewasa jadi mu'allaf pun, pasti yang ditanamkan pertama memang menyembah Allah. Dan cara lebih mengenalnya ya dengan cara praktek. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah komunikasi kita langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada zikir, ada doa, ada membaca Al-Quran. Dan kita juga dianjurkan mengikuti manusia yang seperti kita, tapi dinubuatkan jadi Nabi, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sangat mudah kita untuk mengikuti hidup beliau, karena beliau juga manusia seperti kita. Lahir bayi, kemudian anak-anak, melewati masa kanak-kanaknya, masa remaja, bangun rumah tangga, punya anak. Nanti 40 tahun baru dinubuatkan jadi Nabi. Tadi sudah sempat saya singgung, setelah dari 40 tahun, 23 tahun setelahnya, sampai umur 63, beliau terus berkorban untuk agama ini. Dan akhirnya jelas sampai kepada kita dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Ini dasar sekali teman-teman. Sungguh memahami la ilaha illallah ini betul-betul membawa seseorang pada ketenangan hati. Bapak Ibu kalau faham la ilaha illallah ini, maka pergantian siang malam, pergantian musim, hujan yang turun dari langit, bintang-bintang yang sudah tidak terhingga lagi jumlahnya di langit sana, burung yang berterbangan, atau mungkin masih banyak yang belum dijangkau oleh mata manusia. Dan memang para ilmuwan ilmu pengetahuan alam sampai sekarang mengatakan masih banyak benda-benda di langit yang tidak diketahui karena jaraknya terlalu jauh dari bumi dan memang alat masih terbatas untuk bisa menjangkaunya. Begitu juga di atas muka bumi ini. Kita bisa lihat manusia dengan beragam macam jenis warna kulit ya, jenis kelamin, bahasa misalnya ya, karakter dan seterusnya. Semua ini ya, yang bisa dijangkau oleh mata kita atau tidak dijangkau oleh mata kita. Banyak hal yang bisa kita rasa tapi tidak dijangkau oleh mata. Seperti Bapak Ibu tiap hari rasa lapar, rasa haus, suka, benci, ngantuk, marah. Semua bisa kita rasakan tapi tidak nampak wujudnya. Ini sekaligus tentunya membantah sebagian orang yang mengatakan orang-orang ateis. Di sini kan banyak orang ateis. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Ini terjadi begitu saja semuanya. Bagaimana bisa terjadi begitu saja semuanya? Bukankah bangunan KBRI ini gak mungkin ada tanpa ada arsitek yang menggambarnya, tanpa ada tukang-tukang yang membangun, tukang batunya, tukang catnya, ahli listriknya. Kalau enggak mungkin. Kalau bangunan sebesar ini saja kita yakin tidak mungkin tiba-tiba ada sendiri, ya, tanpa ada gambar, tanpa ada yang bangun. Bagaimana dengan alam semesta yang begitu besar? Ya. Kalau lampu di sini tiba-tiba nyala tanpa ada yang nyalakan, kita tidak bicara kalau dia ada masalah konslet atau yang lainnya, mati hidup misalnya. Dia normal-normal. Pasti kita akan kaget, kok bisa nyala lampunya tidak ada yang nyalain, gitu kan? Bagaimana dengan tiap hari terbitnya matahari, begitu juga dengan terbenamnya matahari. Tiap hari kita bisa saksikan. Berapa banyak orang yang terkagum-kagum dengan
lukisan seorang pelukis yang ada di pinggir pantai misalnya. Ini di beberapa negara kemarin juga sudah saya sampaikan dalam bahasan akidah. Tapi saya sangat tertarik menyampaikan contoh ini karena lebih mudah dicerna oleh akal kita. Kalau ada seseorang yang melukis Bapak Ibu sekalian dan lukisannya persis seperti aslinya. Saya yakin kita sepakat dan memang sudah begitu faktanya di dalam kehidupan manusia. Pasti akan dijual mahal. Kenapa? Karena dianggap mirip sekali ya dengan aslinya gitu kan. Nah kalau ada seorang ahli pelukis, dia membawa misalnya papan lukisnya selebar meja saya yang saya pakai ini 1 kali 1,5 meter misalnya. Kemudian dia berada di pinggir pantai dan di pantai itu ada lautan, air laut yang berwarna biru. Kemudian ada matahari, ada pohon kelapa, ada burung yang berterbangan. Lalu kemudian dia melukis dan kita ada di sebelahnya persis seperti apa yang dia lihat dan kita lihat. Mirip lah. Saya yakin kita akan banyak terkagum-kagum atau kita mungkin sepakat kita terkagum ataupun bisa dijual mahal lukisan yang dia buat. Maka kita harus sadar teman-teman sekalian, pelukis-pelukis seperti ini hanya murni menciplak saja. Apa yang sebenarnya ada telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih kagum dengan lautan yang kita bisa dengar gemercik airnya, kita bisa pegang air itu dengan tangan kita rasakan kesejukannya, kita bisa berenang, kita bisa mengambil hasil dari dalamnya, kita bisa makan hewan-hewan yang ada di sana, ikan, udang, cumi dan segala macam. Kita juga bisa rasakan ciptaan Allah, triknya mataharinya. Kita bisa dengarkan kicauan burung yang terbang. Kita bisa menikmati kelapa yang sedang ada ya tergantung atau bergelantungan buah-buahannya atau buahnya. Sementara lukisan tidak bisa semuanya. Banyak manusia terkurung di papan lukisan yang 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter dan dia lupa pelukis hanya menciplak dari apa yang telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya sebagai seorang muslim kalau akidah kita benar, kita sudah punya bocorannya Bapak Ibu sekalian, selain siapa pencipta kita Allah, apa yang dia inginkan, apa yang dia bolehkan, kita diinginkan, diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk jihad, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, jujur, amanah, tanggung jawab dan segala macam. Dan apa yang dilarang? Allah larang mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, misalnya membunuh, semua itu dilarang. Maka kita jadi faham itu. Selain daripada itu, kita juga punya bocorannya. Seorang muslim kalau ditanya dari mana asal muasal manusia, dia langsung punya jawaban kalau dia seorang muslim. Dengan sangat sederhana dalam surah Al-Baqarah dan beberapa surah-surah yang lain dijelaskan Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian menyuruh malaikat sujud kepadanya. Lalu ada iblis hadir, iblis tidak mau sujud. Itu awal histori manusia di situ. Ini true story ini ya. Jadi betul-betul cerita yang benar ini. Makanya saya waktu di Blok M di Jakarta menjelaskan tentang tablik akbar serial Nabi. Alhamdulillah Allah mudahkan kita sudah membahas Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud. Nanti ke depannya kita akan terus lanjutkan estafet bahasa Nabi-Nabi. Dan tentu yang lebih dahulu sudah kami selesaikan lebih dari 40 atau sekitar 50 episode tentang sirah Nabawi. Nah semua itu teman-teman adalah sejarah yang benar tentang manusia. Kalau yang lain semua itu omong kosong kebanyakan. Banyak cerita bohong. Teori Darwin mengatakan manusia dari kera, cerita bohong. Ya, menipu manusia sendiri. Dan selalu diilustrasikan dalam bukunya, kera yang bungkuk, tiba-tiba rontok bulunya, tiba-tiba bungkukannya bisa lurus, lalu berdiri tegak jadi manusia. Ya, ini kebohongan, menipu manusia. Sampai di Amerika pernah sampai kepada kami informasi, terjadi perselisihan pendapat antara pendukung teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera, dengan orang-orang Nasrani, bukan Muslim. Nasrani yang yakin ada Tuhan Allah. Mereka berselisih sampai masuk ke pengadilan. Hakimnya bingung gimana cara menengahinya. Ini yang diperebutkan bukan materi tapi keyakinan. Maka kata hakimnya begini saja. Yang mengaku keturunan kera silakan ke sebelah kanan saya. Ternyata yang mendukung teori Darwin tidak ada yang mau ke sebelah kanan hakim. Mereka sendiri tidak mau dikatakan turunan kera. Dia sudah terbantahkan dengan sendirinya. Kalau seorang muslim sangat yakin. Kera ya manusia. Bahkan ditemukan fosil-fosil hewan, capung misalnya, apalah yang tertanam dan ditemukan, itu ditemukan sama persis komposisi tubuhnya dengan yang sekarang hidup. Enggak ada yang seperti dikatakan oleh Darwin tersebut.
Sebagai seorang muslim kita sudah punya bocorannya Bapak Ibu sekalian. Oh ternyata awal mula manusia dari Nabi Adam. Dari tulang rusuknya diciptakan istrinya Hawa. Lalu masuk ke dalam surga. Lalu melanggar makan buah yang telah Allah larang. Walaupun kita tidak namakan buah khuldi. Karena kata-kata khuld itu adalah artinya kekal. Iblis yang berkata kepada Nabi Adam, hai Adam mau nggak saya tunjukkan kepadamu syajaratul khuld. Pohon yang bisa mengekalkan. Tapi dia bukan dinamakan pohon khuldi, ya, bukan buah khuldi. Khuld itu artinya kekal. Iblis yang bilang, hai Adam sama istrinya Hawa, mau nggak saya tunjukkan kepadamu pohon yang kamu dilarang itu makan oleh Allah yang bisa mengekalkan. Kalau kamu makan, kamu akan kekal. Maka keluarlah istilah ini. Lalu Nabi Adam memakannya melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menghukumnya dengan menurunkan di muka bumi. Lalu mulailah terjadi estafet manusia pertama sampai nanti akhir manusia yang hidup di akhir zaman. Kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya selama hidup ada yang diutus oleh Allah para nabi dan rasul untuk membawa syariatnya. Kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan. Kita punya panduan hidup sebagai seorang muslim. Kita punya bocorannya semua. Gitu kan? Dan kita bisa jadikan sebagai pegangan hidup kita. Dan subhanallah semua yang diperintahkan dalam agama Allah pasti bagus. Coba Bapak Ibu cari mana perintah dalam agama Islam yang tidak bagus. Yang tidak baik. Atau yang buruk bagi manusia. Saya jamin 100% tidak akan Anda temukan. Kalau ada yang mengatakan Ustadz, tapi dalam Islam kan ada hukum kisos. Pencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh dipenggal lehernya, itu kan kejam. Ini pernah kami jelaskan dalam banyak majelis kami. Orang yang mengatakan kisos, hukuman fisik bagi para pelanggar agama itu keras, ini orang yang belum mengalaminya. Orang kena belum pernah kecurian, jadi dia ngomong potong tangan itu serem. Kalau dia, Bapak Ibu sekalian mengalami pencurian, misalnya dia pulang ke rumah, maaf, dia temukan ada maling lagi ngangkat TV-nya, lagi ngangkat barang-barangnya, jam tangannya, sehingga apa yang kira-kira dilakukan kalau ada pisau di tangannya? Saya yakin bukan cuma tangannya dipotong pencuri tersebut, mungkin dia akan membunuhnya. Tapi Islam datang, suruh serahkan kepada pemerintah setempat, kalau ada hukum Islam diterapkan, maka akan diiklankan, lalu dipotong tangannya di depan massa. Ya, sehingga akhirnya masa-masa ini atau manusia selain mereka akan takut untuk mengulangi atau berbuat kriminal tersebut. Nah seperti itu. Satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Satu orang dipenggal dihukum mati karena membunuh, kejahatannya membunuh, apalagi sudah terbukti memang dia pelaku ya, bukan orang yang tidak sengaja membela diri atau orang yang diserang ya. Atau misalnya orang gila, misalnya hilang akal. Kalau bukan orang-orang seperti ini, tidak ada uzur yang memang profesinya, maka dipenggal, ya dihukum mati. Satu orang dihukum mati, maka tentu saja 10.000 orang berhenti membunuh. Dan tentu kita tidak asing, di dunia pun ada hukum-hukum, selain Islam pun ada. Tapi mereka menggunakan senjata sniper menembak, hukuman mati. Tapi dalam Islam ada. Dan saya pernah menemukan ada satu survei diadakan oleh beberapa orang non-muslim yang menyusun tesis dan disertasi, termasuk di Eropa ini. Pernah ada beberapa mahasiswa mengadakan penelitian, kira-kira untuk para pelaku kriminal kelas kakap nih, ya, yang sudah sampai pada level dihukum mati. Di masa dulu di Eropa ini mungkin Bapak Ibu di masa tahun 1920-30-an yang lalu, ya itu 100 tahun yang lalu mungkin ya kurang lebih, itu kalau dieksekusi memang dipenggal ya, ditaruh di kepalanya di satu tempat, tangannya diikat lalu pisaunya turun dari atas, memang hukuman mati. Tahun 1800, 1700 itu di masa itu memang dipenggal ya. Dan itu memang tata cara yang sudah tidak asing di kalangan manusia. Sekarang berkembang pakai sniper, ditembak mati. Lalu ada penelitian sekarang ada beberapa jenis hukuman untuk mematikan manusia pelaku kriminal kelas kakap ya. Memang sudah harus dibunuh. Ada yang menggunakan sniper, tembak. Itu pun penembak itu tidak pernah satu orang. Pasti beberapa orang. Karena takutnya nanti yang satu ini meleset tidak mematikan, dia kesakitan. Tujuannya mematikan. Maka ada yang tembak di titik ini, ada yang tembak di titik itu. Ada juga yang menggunakan kursi strum. Ya. Ada juga yang menelan semacam jenis racun tertentu yang bisa mematikan dia. Tapi itu semua masih merasakan sakit. Dan diadakan survei penelitian. Ternyata kisos menggunakan pedang itu jauh lebih cepat eksekusinya dibandingkan yang lain. Karena tujuannya adalah memberhentikan kriminal orang ini dengan menghukum mati kepada dia. Jadi seperti itu. Orang pun yang mengatakan bahwasanya hukum kisos kepala itu kejam, orang yang belum pernah mengalaminya.
Kalau seandainya orang pulang ke rumah, naudzubillah dia temukan istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, hartanya dirampas, apa yang akan dia lakukan? Mungkin bukan cuma si pelaku yang akan dia bunuh, tapi mungkin akan terjadi perang keluarga, perang suku, bahkan bisa perang negara. Maka Allah sudah mengatur dengan tata cara yang baik. Makanya Allah mengatakan tentang kisos, hukuman fisik ini, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos itu ada kemakmuran kehidupan bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Jadi ini saya sedang membahas, menyinggung tentang level bagian dari syariat kita yang paling disorotin oleh banyak orang non-muslim, dianggap kejam. Kalau yang lainnya puasa, sholat, zakat, semuanya baik-baik. Tidak ada sesuatu yang buruk gitu ya. Sebab ini dikerjakan sangat ringan. Setiap kali Bapak Ibu sekalian ada orang yang datang ke kantor kami atau ke masjid kami taklim di Indonesia dan mau masuk Islam, saya pada pertama saya tanya, kenapa Anda mau masuk Islam? Saya tanya dulu, kenapa mau masuk Islam? Kalau dia masuk Islam hanya karena pernikahan, karena memang ada yang datang beberapa kali, dia datang dengan calon pasangannya orang muslim atau muslimah, setelah syahadat mau nikah gitu. Ada yang kena pernikahan, ada yang kena faktor ekonomi, ada yang kena faktor politik, karena melihat kita mayoritas muslim di Indonesia. Misal contoh, semua itu saya perbaikin. Saya katakan, kalau Anda niatnya salah satu dari hal-hal ini, maka Anda harus mengubahnya. Karena Islam itu adalah panduan hidup. Anda syahadat ini kurang dari setengah menit. Saya cuma pandu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun tidak diterjemahkan, sudah dianggap muslim. Ya, terjemahan itu supaya dia faham apa yang dia ucapkan gitu ya. Maka Anda sudah muslim. Tapi Anda harus faham, setelah masuk Islam, Islam akan menjadi panduan hidup Anda. Makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, semua diatur dengan Islam. Anda siap dengan itu? Dia bilang iya, saya pandu syahadat. Nah setelah saya pandu syahadat, saya pandu begini. Anda cuma fokus kepada dua hal saja dalam Islam. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman. Ini saja. Ya. Kalau rukun Islam, ibadah, kita sudah tahu selain syahadat, sholat 5 waktu. Kebetulan ada cukup banyak di antara mereka yang Nasrani. Saya katakan mungkin di agama Anda sebelumnya, Anda berkomunikasi dengan Allah, dan Anda sebagai Nasrani tahu siapa Allah. Mereka panggil Tuhan Allah gitu ya. Itu Anda komunikasi ke gereja seminggu sekali. Kalau kami umat Islam komunikasi dengan Allah sehari 5 kali. Anda bisa bayangkan kalau kita bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan mengatakan, kamu boleh datang ke ruangan saya sehari sekali aja. Setiap kali kamu datang misalnya jam 12 sampai jam 1 siang, kamu bisa sampaikan apa saja kebutuhanmu, saya akan penuhi. Setiap hari dikasih 1 kali pertemuan sama pimpinan perusahaan. Saya yakin dia sangat bangga. Bagaimana orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehari 5 kali. Ini kan sore itu tuh absensi. Kita absen kepada Allah. Makanya Bapak Ibu tidak asing antara azan dan iqamah, waktu mustajab doa. Ya enggak? Betul kan? Nah, kenapa waktu mustajab doa dikasih waktu itu? Karena kita sedang absen kepada Allah. Yang datang boleh berdoa. Kesempatan nih. Apapun hajatnya. Bayangkan kalau sehari 5 kali kita bisa sampaikan masalah apa saja. Kita lagi mau minta ditambahkan nikmat silakan. Mau minta dimaafkan dosa silakan. Mau diselamatkan dari gangguan orang silakan. Apa saja boleh sampaikan. Antara azan iqamah waktu mustajab. Lagi sujud bisa berdoa. Selepas sholat kita bisa berdoa. Banyak sekali peluang untuk kita bicara. Berarti kita ini punya kedekatan dengan Tuhan sangat luar biasa. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari 5 kali sholat. Dan sholat itu maksimal satu sholatnya 10 menit. Subuh 10 menit, duhur 10 menit, asar, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Ini 10 menit sudah luar biasa. Apalagi kalau untuk orang kita Indonesia, Masya Allah nih. 10 menit sudah lama banget sholatnya. Gitu kan. Ada lagi yang sholatnya cepat sekali kadang-kadang gitu kan. Tapi 10 menit lah kita anggap. Berarti kalau 10 kali 5 berarti cuma 50 menit Bapak Ibu sekalian. Kita punya 24 jam dalam sehari. Artinya kita masih punya 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lainnya. Ini absensi kepada Allah. Tidak ada yang berat. Zakat itu sekali setahun. Itu pun syaratnya bagi yang mampu. Fungsinya untuk mensucikan harta. Bagi contoh Bapak Ibu sekalian, kami punya restoran di Jakarta. Tidak mungkin kami setiap kali ada konsumen datang tanya, Bapak Ibu uangnya halal gak? Kan gak mungkin, habis waktu gitu kan. Terus gimana caranya kalau ternyata yang datang itu adalah seorang maling? Kan kita tidak tahu. Atau pelacur, pendapatan haram, uang riba. Dari mana kita tahu? Nah ini sekarang masuk ke kasir kita uangnya. Zakat fungsinya untuk itu. Pensucian harta pendapatan dalam setahun.
Jadi dia ada manfaatnya, itu pun setahun sekali. Dan ada 2 syarat zakat, haul dan nisab. Haul masa setahun, misalnya Ramadan ke Ramadan. Nisab ini kadar minimalnya 85 gram emas. Itu pun harus stabil selama 12 bulan. Contoh misalnya Januari ke Januari. Ini sebagai contoh. Tentu kita pilihnya bulan Hijriyah ya. Yang paling gampang Ramadan ke Ramadan. Tapi saya kasih contoh supaya mudah difahami. Misalnya Januari ke Januari. Misal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Semuanya stabil 85 gram emas. Income, bukan income ya. Investasi Anda dengan tabungan Anda. Ya, 2 hal ini ya. Kalau income tidak dihitung dulu. Karena income itu masih harus dikeluarkan kebutuhan dasar. Ya. Maka kalau misalnya 6 bulan berjalan ternyata stabil 85 gram emas. Tapi di bulan Juli, bulan ke-7, tiba-tiba maaf Anda sakit, masuk rumah sakit harus bayar. Sehingga tabungan atau investasi Anda terpakai di situ. Lalu di bulan ke-7 turun. Ternyata setelah kita hitung total harta yang tersisa, kurang dari 85 gram emas. Bapak Ibu sudah tahu belum secara hukum fikih, maka hak Anda yang 6 bulan dihapus. Jadi zakat pun sebenarnya adalah sesuatu yang ringan Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata harus terpenuhi 2 syarat, haul dan nisab. Haul masa setahun, nisab kadar minimal 85 gram emas. Itu pun dalam 12 bulan harus stabil 85 gram emas. Tadi saya kasih contoh, kalau 6 bulan berjalan nisab Anda 85 gram emas, tapi di bulan ke-7 ternyata turun di bawah 85 gram emas, maka haulnya dianggap batal. Dan akan dimulai lagi hitung haul pertama kalau zakat harta Anda sudah mencapai 85 gram emas lagi. Begitu juga dengan puasa Ramadan, setahun sekali. Dan ini adalah terapi kesehatan. Kita tahu sendiri dalam setahun kita makan macam-macam. Yang panas, yang dingin, yang pedas, yang asin. Kebanyakan atau banyak orang tidak puasa Senin Kamis misalnya ya. Jadi dia belum beristirahat ya. Atau memberikan waktu ya untuk perutnya beristirahat atau ususnya. Puasa itu sebenarnya terapi kesehatan dan kita tahu tidak asing sekarang makin sering orang jauh dari makanan maka makin sehat ya. Maka puasa itu terapi kesehatan itu pun setahun sekali. Begitu juga dengan haji sekali seumur hidup yang wajibnya bagi yang mampu. Jadi rukun Islam itu mudah sekali, tidak ada yang sulit gitu ya. Begitu juga dengan masalah rukun iman, kita beriman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, pada Rasul, dan juga hari kiamat, dan takdir baik, takdir buruk, gitu kan. Semua ini adalah pondasi dasarnya, pondasi dasarnya. Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman kepada Allah dan berakidah yang baik, hidupnya selalu senang dan tenang. Kenapa? Karena dia sangat tahu, kalau sedang ada nikmat kayak sekarang Bapak Ibu Masya Allah, Allah kasih kesehatan, Allah kasih pekerjaan, Allah kasih pendapatan. Saya lihat di sini rata-rata teman-teman mungkin ada yang mayoritasnya ya sudah berumah tangga, ada pasangan hidup, ada anak-anak. Ini semua nikmat teman-teman. Kalau orang berakidah benar, maka dia tahu yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka dia akan selalu mensyukuri nikmat tersebut. Orang yang faham dan akidahnya benar, dia pasti mengatakan Alhamdulillah atas nikmat kendaraan ini, rumah ini, pasangan ini, anak itu, pendidikan ini dan itu semuanya. Semua ini kita akan syukuri. Begitu juga kalau kita sedang ada ujian, maka yakinlah teman-teman apapun ujiannya, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah, nggak ada yang lain. Maka orang yang benar akidahnya, menjadi muslim yang benar, maka pastikan hidupnya akan bahagia. Karena dia akan selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya Tuhan, tempat dia bersandar. Zat yang sifatnya Anda selalu baca dalam ayat kursi. Al-Hayyul Qayyum. Zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Tidak ada kata-kata stoknya Allah akan habis. Tidak ada kata-kata dari Allah SWT dalam Al-Quran. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bertaubat. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Tapi selama hidup, gak ada yang tidak diampuni. Maka kita sedang bersandar kepada zat dan Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau Anda bergantung pada makhluk, makhluk punya keterbatasan. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, kurang lebih terjemahannya, jangan kau minta pada makhluk yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Sekarang kita datang minta sama manusia misalnya.
Sekali kita minta mungkin dikasih, 2 kali dikasih. Tapi kalau sudah 10 kali mungkin dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta dia marah. Ada sebuah hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, Bapak Ibu sekalian, man lam yadu Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak manja, tidak merengek, tidak memohon kepada Allah, Allah justru murka padanya. Kalau manusia kita minta berulang-ulang dia marah, kalau Allah justru terbalik. Kita kalau tidak minta malah dia marah. Makin sering kita bergantung, makin sering kita minta, makin sering kita manja, maka makin kuat keimanan kita karena kita menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah ini luar biasa. Sampai beliau mengatakan, mintalah kepada Allah segala sesuatunya sampai kepada tali sendal kalian. Di masa dulu Bapak Ibu sekalian, sendal mereka itu mirip-mirip sendal kita sekarang tapi agak berbeda di sisi model ya. Kalau masa dulu itu kulit yang dikeringkan, biasanya kayak ditaruh di bagian telapak kaki, tapi sisanya itu tali yang mengikat seluruh kaki sampai ke betis. Nah, tali sendal ini dianggap murah sekali. Kata Nabi SAW, mintalah segala sesuatunya walaupun tali sendal kalian, minta kepada Allah. Kita disuruh mohon, merengek, manja kepada Allah SWT. Itu asas akidah kita. Jadi Bapak Ibu hidup di mana saja, walaupun orang semua membenci kita, tapi kalau Allah mencintai kita maka selesai. Walaupun semua manusia mendukung kita, tapi kalau Allah membenci kita maka juga selesai. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pertahankan. Ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, kalau kau minta sesuatu hanya minta kepada Allah. Waktu itu Ibnu Abbas masih sangat kecil ya. Dan kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah, ketahuilah kalau satu umat manusia, satu komunitas besar manusia ingin menyampaikan padamu satu manfaat, tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Jadi kalau memang rezeki kita akan sampai kepada kita. Dan ketahuilah kalau satu umat ingin menyusahkanmu maka tidak akan menimpamu kecuali yang memang sudah Allah takdirkan. Jadi semua ini keputusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah seorang hamba yang faham masalah ini. Dan ini pondasi dasar akidahnya. Saya ingin berbagi banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini ya. Tapi di antaranya ada kisah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in Bapak Ibu sekalian. Beliau bersahabat dekat dengan tabi'in yang lain bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini 2 orang bersahabat. Mereka punya satu kegiatan unik dua-dua ini. Setiap hari di Irak waktu itu ya. Ini generasi tabi'in, belajar dari para sahabat Nabi. Maka setiap hari mereka janjian sholat di satu masjid subuh. Kemudian nanti duhur, asar sama maghrib mereka pisah masjid. Misalnya Abdullah bin Mubarak janjian sama Fudail bin Iyad, subuh kita sholat di masjid A ya. Nanti duhur, asar, maghrib, Abdullahnya sholat di masjid B, C, D. Si Fudail sholatnya di E, F, G. Nanti mereka ketemu di Isya di masjid H misalnya. Nah, di 3 sholat ini, di duhur, asar, dan maghrib yang mereka pisah, mereka bertugas masing-masing mencari siapa orang yang lebih bagus ibadahnya. Misal contoh, di masjid sholat duhur di masjid ini, mereka melihat ada orang yang lama sekali berdoa antara azan dan iqamah. Ya mungkin Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad belum pernah lakukan itu. Maka mereka datang lalu bertanya, apa yang memotivasi kamu, kenapa kamu mau lama berdoa? Kalau ada orang lagi baca Quran, semangat sekali. Dia tanya, apa yang motivasi kamu baca Quran? Ada orang yang keluar masjid sedekah. Dia tanya, apa yang motivasi kamu? Selalu begitu. Sehingga nanti Isya, kalau mereka ketemu, mereka saling cerita. Oh, saya tadi ketemu orang ini loh. Yang satu lagi cerita, untuk menambah iman mereka dalam setiap hari. Begitu cara mereka menambah keimanan mereka. Satu waktu pernah Abdullah bin Mubarak, Bapak Ibu sekalian. Ini kita mau bicara tentang orang yang kuat akidahnya ya. Kalau sudah sangat kuat keyakinan kepada Allah, maka dia akan selalu senang dan tenang hidupnya. Abdullah bin Mubarak ini, dia pergi ke Mekah untuk umroh. Sementara Fudail bin Iyad masih ada di Irak gitu ya. Pas tiba di Mekah Bapak Ibu sekalian, ternyata takdir Allah pada masa itu, Mekah ditimpa musim peceklik, panas sekali. Hampir semua sumber mata air kering, termasuk air Zam-Zam pun berkurang sekali. Sangat sedikit hasilnya, produksinya gitu. Maka Imam Masjid Haram mengajak agar seluruh penduduk Mekah waktu itu jumlahnya belum sebanyak sekarang, untuk sama-sama sholat istikharah. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Mubarak bercerita, saya ikut sholat. Seperti biasa sholat 2 rakaat istikharah minta petunjuk, istisqa.
Sholat bukan istikharah, saya keliru ya. Istisqa minta turun hujan. Ini cuma keliru penyebutan nama saja. Sholat istisqa. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan seperti biasa habis sholat istisqa imamnya menghadap ke makmum. Contoh sunnah Nabi adalah memindahkan selendang beliau dari kanan ke kiri. Kemudian beliau mengingatkan orang untuk bertobat kepada Allah. Kata Abdullah bin Mubarak, saya lihat khatibnya sholat bagus, bacaannya bagus. Dan dia pun memotivasi orang untuk taubat itu sangat bagus. Tapi belum ada tanda-tanda doa dan sholat kami diterima. Karena tetap saja langit itu panas. Biasanya kalau istisqanya diterima, itu pasti mendung turun hujan. Nah seperti itulah. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba mata saya tertuju ke salah satu pintu Masjid Haram. Dan saya temukan di sana ada satu orang yang masuk berkulit hitam pekat. Waktu itu model-model seperti ini dia adalah budak, hamba sahaya. Dengan waktu itu masih ada perbudakan ya. Lalu orang yang berkulit hitam itu dia bilang dengan baju sederhana masuk ke dalam Masjidil Haram dan menuju ke salah satu Ka'bah, sudut Ka'bah, namun yang tidak ada orang. Dan Abdullah bin Mubarak mengatakan saya pun mulai melirik ke orang tersebut. Orang itu lalu sholat 2 rakaat. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan anda tanyakan bagaimana indahnya sholat orang itu. Sangat bagus sholatnya. Penuh dengan ketenangan atau tumaknina bahasa Arabnya. Dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, sampai salam. Semuanya sempurna. Setelah salam, ya kata Abdullah bin Mubarak, orang itu yang kulit hitam mengangkat tangan ke langit seraya mengatakan begini. Wahai Tuhanku, turunkanlah hujan untuk mereka. Kata Abdullah bin Mubarak, uniknya setelah orang yang berkulit hitam itu berdoa dengan dua susunan kata saja tadi, ya Tuhanku turunkanlah hujan untuk mereka, atau 3 susunan kata saja, maka tiba-tiba mendung turun hujan deras. Orang semua di Mekah pada gembira dan mereka pikir hujan turun karena istisqa mereka. Tapi kata Abdullah bin Mubarak, saya yakin karena orang ini. Karena tadi saya ikut sholat, saya ikut berdoa, tidak ada tanda-tanda turun hujan. Tapi orang ini begitu berdoa turun hujan. Kata Abdullah bin Mubarak, kebetulan karena tadi masih ingat di awal kisah ya, dia sama temannya Fudail bin Iyad memang mencari Bapak Ibu sekalian orang yang lebih soleh daripada mereka. Untuk mereka jadikan bahan share antara dia sama temannya begitu. Ya, antara dia sama sahabatnya. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Mubarak mengikuti orang kulit hitam ini. Lorong demi lorong di Mekah dilewatin sampai akhirnya tiba di sebuah rumah. Nah di rumah itu ya orang yang kulit hitam tadi ini masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, Abdullah bin Mubarak lihat di depan pintu rumah ada satu orang yang badannya besar sekali, kulit hitam juga. Lalu Abdullah bin Mubarak tanya, itu tadi siapa? Ya, yang baru masuk. Maka kata yang punya rumah, yang orang besar badannya, saya, itu budak saya. Saya adalah pemilik rumah ini. Maka kata Abdullah bin Mubarak, begitu dia dengar itu budak itu artinya bisa diperjualbelikan, dia kaget. Lalu dia mengatakan, boleh nggak saya tanya sesuatu? Abdullah bin Mubarak tanya kepada tuan rumah itu. Kalau kita bahasakan juga majikannya orang yang tadi berdoa. Karena yang tadi berdoa itu budak, hamba sahaya bisa diperjualbelikan. Maka kata Abdullah bin Mubarak, boleh nggak saya tanya sesuatu tentang orang itu? Kata majikannya, boleh, silakan. Saya mau tanya bagaimana ibadahnya orang itu. Maka kata Abdullah bin Mubarak, jangan anda tanyakan ibadahnya. Orang ini sangat luar biasa. Di siang hari istimewa gitu ya. Di pagi sama siang dan sore hari dia memberikan hak saya sebagai majikannya. Semua apa yang saya minta dikerjakan. Kemudian di malam hari dia memberikan hak Tuhannya. Sholat tahajud, ibadahnya sangat bagus. Kata Mubarak, oh kalau begitu bagus sekali. Ada ibadah yang lain? Kata orang tersebut, ada. Yang lebih unik lagi, gaji dia per hari 2 dirham. 1 dirham itu ya mungkin kalau kita sekarang 20 ribu, 30 ribu rupiah mungkin ya. 2 dirham gajinya. Dan dia dengan kondisi dia sebagai hamba sahaya dan miskin, pas-pasan, dia pasti bersedekah setiap harinya setengah gajinya. 1 dirham disedekain, 1 dirham dipakai buat kebutuhan dia. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, oh pantas saja kalau begitu. Kata yang punya rumah, ada apa? Dia bilang enggak. Kata Abdullah bin Mubarak, enggak ada masalah. Boleh enggak anda jual budak saya ini budak anda kepada saya? Kata yang majikannya, oh maaf saya enggak jual, orang ini banyak berkahnya. Karena semenjak dia kerja sama saya, urusan saya jadi mudah, dia selalu memenuhi kebutuhan saya, dia juga sangat alim, dia enggak mau jual. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, saya adalah Abdullah bin Mubarak. Jadi kalau menyebut nama ini seperti menyebut satu nama ulama dunia gitu ya.
Tapi masa itu orang belum ada foto, belum ada kamera, jadi nggak tahu mukanya. Maka Abdullah bin Mubarak ini sangat masyhur, orang yang soleh, ilmunya sangat luas gitu kan. Kalau kita bisa katakan mungkin salah satu dari wali-wali Allah yang luar biasa gitu. Maka kata orang yang memiliki rumah itu dan memiliki budak itu, oh kalau ada Abdullah bin Mubarak dari Irak saya akan jual, silakan tidak masalah. Maka dibelilah. Tujuannya Abdullah bin Mubarak ingin membawa orang ini, budak ini ke Irak. Supaya dipertemukan dengan sahabat dekatnya tadi yang bernama Fudail bin Iyad. Seakan-akan dia mau nanti dititipkan, ini orang ya walaupun dia hamba sahaya, dia lebih baik daripada saya sama kamu. Masa berdoa sekali langsung Allah turunkan hujan. Dan dia bahkan bisa bersedekah dengan setengah gajinya setiap harinya padahal dia butuh. Subhanallah, di tengah jalan menuju ke Irak, Abdullah bin Mubarak cerita, kami lagi istirahat, kemudian tiba-tiba budak ini mengatakan, wahai Tuan, kita mau kemana? Karena Abdullah bin Mubarak belum sampaikan kalau mereka mau ke Irak, disuruh ikut saja. Maka kata Abdullah bin Mubarak, mulai sekarang jangan engkau panggil aku Tuan karena kau adalah tuanku. Maka kaget orang itu, kenapa anda katakan itu? Dia bilang, karena tadi saya melihat, kau tahu kenapa saya beli kamu? Kata budak itu tidak. Dia bilang, karena tadi saya melihat orang waktu sholat istisqa minta turun hujan di Masjidil Haram. Dan saya pun hadir waktu itu di situ. Sampai kita nangis-nangis mohon pada Allah, belum turun hujan dan begitu kamu masuk, kamu berdoa langsung Allah terima. Dan saya yakin karena doa kamu. Maka kata budak tersebut, apakah anda melihat itu? Kata Abdullah bin Mubarak, iya. Kata si budak ini, kalau gitu izinkan saya sholat 2 rakaat. Kata bin Mubarak, silakan. Kata Abdullah bin Mubarak, silakan. Maka diizinkanlah sholat. Subhanallah, kata Abdullah bin Mubarak waktu orang itu sholat, jangan anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya. Persis seperti sholat yang di Masjid Haram tadi. Khusyuk sekali, penuh dengan tumak nina, tenang, memberikan haknya Allah. Betul-betul dia nikmati setiap gerakan dan bacaannya. Begitu salam, dia mengucapkan satu kata. Dia mengatakan, Al-ana ya Rabb. 2 kata bersih. Sekarang wahai Tuhanku. Tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak pergi cek, sudah meninggal orang ini. Akhirnya dikubur. Habis dikubur, Abdullah bin Mubarak pergi ke Irak. Lalu dia mengatakan kepada sahabatnya, wahai Fudail, Allah telah pertemukan aku dengan seorang hambanya, walinya, yang kau sama saya tidak ada apa-apanya ibadahnya. Begini loh ceritanya, diceritakan semuanya. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, kemungkinan besar si hamba sahaya ini, waktu ketahuan oleh Abdullah bin Mubarak, dia ternyata yang berdoa dan diijabah oleh Allah, ya turun hujan itu, dia takut riya, maka dia mengatakan di sholat dia yang kedua yang akhirnya dia meninggal, ya Allah, kalau seandainya ibadah saya sesudah ketahuan doa saya yang diijabah olehmu di Mekah, di Masjidil Haram turun hujan itu, aku menjadi riya sesudahnya, wafatkan aku. Tapi kalau seandainya aku setelahnya tetap khusyuk, tetap ikhlas kerenamu, maka hidupkanlah aku. Makanya setelah salam dia mengatakan, sekarang hai Tuhanku, lalu Allah pun wafatkan dia. Karena dia mohon agar jangan sampai setelah kejadian tersebut dia jadi riya. Ini salah satu contoh teman-teman sekalian. Bagaimana orang kalau akidahnya benar, keyakinannya kepada Allah itu benar, maka segala sesuatunya akan mudah urusannya. Mereka tahu ada Tuhannya. Bapak Ibu biar hidup sendirian di sebuah tempat, tidak terkucil, tidak ada orang di padang pasir. Kalau anda akidahnya bagus, kuat, anda akan yakin Allah selalu bersama dengan anda. Tidak ada rasa takut. Dinukil sebuah kisah, ada seorang salafus saleh juga dulu, beliau mengadakan perjalanan dan masa itu orang kalau jalan, karena belum ada penerangan kayak kita sekarang, belum ada transportasi kayak kita sekarang yang sudah Masya Allah sangat canggih gitu ya. Dulu orang jalan kaki, naik kuda, naik keledai gitu ya. Dan mereka jalan pagi hari, nanti kalau sudah tiba maghrib, terbenam matahari, mereka terpaksa istirahat di situ karena gelap, nggak bisa lanjutin jalan. Dan biasanya banyak binatang buas gitu ya. Maka ada satu orang soleh dulu, dia adakan perjalanan, perniagaan, dia lakukan perjalanan. Pas tiba maghrib, dia berada di sebuah hutan. Maka dia pun istirahat di situ. Dia jamak maghrib isya, kemudian dia tidur sejenak. Di awal malam itu kayak kita sekarang mungkin jam 10, jam 11 malam dia bangun, lalu dia wudhu, dia sholat tahajud. Dia cerita, setelah salam di 2 rakaat pertama tahajud, dia bilang tiba-tiba di depan saya ada seekor harimau yang membuka mulutnya dan meraung dengan keras seakan-akan kelaparan dan akan menerkam saya. Dia bilang kepada dirinya sendiri, saya kalau lari dari harimau ini pasti dia lebih kuat dan lebih cepat.
Berarti percuma saja melawan. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang mewakili akidahnya, keyakinannya. Apa yang dia bilang? Dia mengatakan, hai harimau, dalam kisah yang dikatakan, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan aku, memerintahkanmu untuk memakanku, takdirku begitu, aku tidak akan melawan. Tapi kalau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu ibadahku dan memangsaku secara umum, maka kau akan minta kepada Allah untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba harimau tersebut menutup kembali mulutnya dan meninggalkan orang soleh ini. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang akidahnya baik, dia tahu ada Tuhannya maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dia akan selalu merasa senang dan tenang. Tidak ada masalah dalam hidupnya. Karena kalaupun dia sedang ada nikmat, dia tinggal bersyukur, Allah akan tambah. Surah Ibrahim ayat 7 tadi. Kemudian kalau ada ujian, maka dia akan bersabar dan dia yakin Allah akan memberikan jalan keluar karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini asas akidah. Oleh karena itu kita betul-betul harus bisa kuat akidahnya Bapak Ibu sekalian. Anda sekarang hidup di negara minoritas begini. Kalau akidah Anda kuat, Anda tidak akan terpengaruh dengan apapun. Karena Anda tahu Anda memiliki akidah yang benar, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagian daripada bahasan substansial akidah adalah kebenaran agama Islam. Agama yang Bapak Ibu anut ini, agama Islam bukan agama baru. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang Allah syariatkan, terapkan sebagai pegangan hidup hanya Islam. Sebagai seorang muslim kita yakin Nabi Adam muslim, Nabi Idris muslim, semua nabi-nabi, termasuk Nabi Musa muslim, Nabi Isa muslim, dan Nabi Muhammad SAW adalah semuanya muslim. Tidak ada satupun nabi yang bukan muslim. Itu keyakinan kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat 19, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, maksudnya dari pertama Allah syariatkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya hanya Islam. Nabi Muhammad tidak bawa ajaran baru. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini punya rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Taurat pernah turun pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, dan Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu, yakin juga tentang hari kiamat. Ada akhir daripada kehidupan ini semuanya. Kita akan wafat, kemudian kita akan melalui alam barzah, ada taman dari taman surga kuburannya kalau dia beriman, atau lubang dari lubang neraka bagi orang yang kafir. Dan ada hari kebangkitan di mahsyar, timbangan amal baik, amal buruk, lalu ada surga dan ada neraka. Semuanya secara terinci sudah diberikan bocorannya. Maka kita dengan akidah ini Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu senang dan tenang karena kita tidak ada masalah. Kita akan selalu nyaman saja karena kita sangat yakin tentang semua apa yang kita butuhkan untuk melalui kehidupan atau roda kehidupan di muka bumi. Tidak ada sesuatu yang perlu diragukan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semua sudah terpaparkan dengan panjang lebar, terinci. Bapak Ibu kalau mau baca tentang surga neraka, saya pernah di playlist YouTube kami, kalau Bapak Ibu masuk di Khalid Basalam Official, Anda klik logonya, di bawahnya ada beranda, ada video, ada podcast, ada playlist. Kalau Anda klik playlist, cari di situ ada lebih dari 60 bahasan buku. Salah satunya adalah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 bab atau 30 pasal bahasan tentang surga dan 33 bab tentang masalah neraka atau 33 pasal. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan. Bagaimana betul-betul dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW terinci. Kita kalau baca 30 pasal tentang surga itu seperti kita lihat surga. Pintu gerbangnya, tanahnya, jenis-jenis pohonnya, kemudian istanahnya, baju-bajunya, permadaninya, pelayan-pelayan, bidadari-bidadaranya. Luar biasa. Ya, kolam apa sungai-sungainya terinci semuanya. Begitu juga dengan neraka, terinci dari siksa yang paling rendah sampai siksa yang sangat pedih. Bahkan sampai ya jenis-jenis makanan, minumannya ahli neraka, pakaiannya mereka secara rinci semua. Jadi kita sebagai seorang muslim itu sudah punya bocoran siapa manusia pertama, Nabi Adam AS, bagaimana estafet kehidupan berlanjut, apa yang harus kita kerjakan dari perbuatan-perbuatan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan, mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, dan mana yang tidak boleh, sampai kita meninggal seperti apa prosesinya, orang beriman dan orang kafir, alam barzah, hari kebangkitan, surga dan neraka. Satu paket sudah dapat bocorannya semua. Maka ini akidah dasar sekali, ya. Bagaimana kita sangat yakin tentang semua itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini benar. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Ada dinukil juga sebuah kisah seorang syekh dari Saudi. Ini orang kalau sudah kenal Tuhannya begini poinnya, ceritanya seperti itu ya. Tadi sudah ada 2 cerita kita sampaikan, ini cerita tambahannya. Ada satu dai dari Saudi, saya tidak sempat lihat namanya,
Tapi ada cuplikan yang tersebar di Instagram, di YouTube waktu itu. Kemudian dia cerita tentang pengalamannya. Dia kebetulan datang ke Mesir. Kemudian di Mesir itu dia ada ceramah di satu daerah, gitu ya. Lalu dia cerita, dia bilang, saya pun mampir di sebuah masjid di Kairo. Saya pulang dari sebuah daerah namanya Tanta, ya mungkin 2-3 jam dari Kairo. Habis acara saya pulang ke Kairo dan saya pikir kalau nginap di hotel juga nanggung. Saya kembali ke masjid yang tadinya saya pergi ceramah sebelum ke daerah Tanta itu. Saya di Kairo, saya ceramah di situ. Saya telepon warung masjid, saya mau masuk ke masjid, saya mau istirahat sebentar. Karena pesawat saya pagi sekali, jam 7, jam 8 sudah harus take off. Masjid kebetulan dekat bandara. Dia bilang saya pun masuk ke masjid, saya temukan masjid sudah disiapkan, kemudian saya sholat 2 rakaat, beberapa rakaat lalu saya istirahat. Tapi waktu itu, waktu saya masuk ke masjid, dia bilang, saya temukan ada satu orang di depan mihrab lagi nangis-nangis. Orang itu lagi nangis-nangis. Nangis-nangis terus, saya coba mendekat, apa orang ini, apa yang dia bahas gitu ya. Dan dia berdoa begitu khusyuk, begitu merengek sama, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Nanti orang ini sebutkan, ya Allah, sesungguhnya istri saya mau dioperasi dan saya harus bayar. Seingat saya itu 2.000 jenih, 2.000 pon Mesir. 2.000 atau 20.000 ya, saya lupa. Angka itu antara itu 2.000 sampai 20.000 pon. Dia bilang saya harus bayar uang Mesir pon, dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya jenih ya. Dia bilang saya butuh uang itu, ya Allah mudahkanlah karena saya tidak punya uang sepeser pun. Lalu Syekh ini mengatakan setelah orang itu berdoa dan dia ngereng-ngerengek, ditanya ada apa? Dia bilang istri saya harus operasi, saya harus bayar besok, kalau tidak istri saya tidak dioperasi dan bisa mengancam nyawanya. Jadi saya minta sama Allah. Kata syekhnya, yang kau lakukan sudah sangat benar, lanjutkan doa kamu. Dan yakinlah Allah akan berikan kepadamu. Udah, kata syekhnya, saya tinggalkan orang itu, dia berdoa. Saya tidur. Azan subuh, saya dibangun oleh masjid, Syekh silakan bangun. Jadi saya bangun, saya uduk kembali. Kemudian saya masuk sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu iqamah, marbot masjid dan imamnya menunjuk saya, Syekh silakan jadi imam. Kata syekhnya yang ini cerita bilang, dia bilang saya musafir, suara saya kurang bagus juga sekarang, lagi kurang nyaman. Bisa nggak kalian aja imam? Kata mereka tidak, Anda musafir, Anda yang sholat lah, imami kami. Kapan lagi Anda imami kami? Kata Syekh, baiklah saya imam. Dia bilang saya sholat. Waktu saya salam, masjid penuh. Masjidnya penuh waktu saya sholat itu. Dan di belakang saya ada satu orang dengan gembira, dengan sembunyi mengatakan, Syekh, Masya Allah, saya tidak sangka Anda sholat di masjid dekat rumah saya. Rumah saya di sebelah ini. Ya, di sebelah masjid dia bilang. Dan saya ini penggemar Anda, suka ikuti Anda di media. Saya punya Syekh uang zakat. Dia bilang, tolong bantu saya. Lalu orang yang bilang ini, dia sebutkan angka yang mengagetkan Syekhnya. Dia bilang, saya punya zakat. Saya ingin zakat itu dikeluarkan untuk satu orang saja. Sudah lama saya tahan di rumah. Setiap istri saya bilang keluarkan aja, keluarkan. Saya bilang tunggu, saya ingin diberikan kepada satu hamba Allah yang sangat butuh. Semoga Allah mudahkan. Lalu disebutkanlah angka antara 2.000 sampai 20.000. Seingat saya waktu itu ya. Atau 10.000, saya lupa angkanya ini karena sudah cukup lama kisahnya. Lalu dia bilang disebutkan angka. Kata Syekh kaget karena angka itu adalah angka yang telah disebutkan oleh muslim yang menangis-nangis sama Allah di sholat tahajud minta dibantu untuk operasi istrinya. Maka kata Syekh, saya tiba-tiba berdiri. Saya cek di saf, mana ada nggak orang itu? Ternyata ada di ujung sekali. Lalu Syekh panggil, sini kamu. Apa yang kamu berdoa sama Allah semalam? Dia bilang, saya minta sama Allah agar diberikan uang sama Allah supaya saya bisa bayar operasi istri saya. Ya, lalu dikatakan berapa jumlah disebut angkanya. Angka itu kebetulan angka yang orang kaya tadi ini hanya dengar, dia tadinya mau sholat tempat lain subuh, tapi dia dengar suara Syekh itu dari rumahnya, mikrofon masjid, dia jadi ke masjid dan dia sholat. Lalu disebutkan oleh penggemar Syekh dan dia katakan, Syekh saya mau minta tolong satu hal, saya punya zakat mal yang saya harus keluarkan, saya mau keluarkan kepada satu orang, jumlahnya sama dengan jumlah orang yang berdoa semalam. Kata Syekh yang maha suci Allah, ini orang yang butuh, bantu dia. Maka dikasihlah uang tersebut. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini yang sudah benar akidahnya, kalau memohon hanya memohon kepada Allah, minta tolong hanya minta tolong sama Allah. Betul-betul dia sangat kuat dimanapun dia berada. Tidak butuh sesuatu atau tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan akidahnya. Ada juga kisah yang lain disebutkan seorang yang sangat miskin, laki-laki sudah sangat tua, dia tinggal Bapak Ibu sekalian di Irak waktu itu. Kebetulan yang nukil kisah ini penulis buku yang sangat masyhur dan beliau menukil langsung kisah ini. Ada satu orang tua, dia bilang, di Irak.
Orang ini di satu tempat ya, saya lupa bukan di Irak, tapi di satu tempat ada satu orang dia bilang di satu wilayah. Orang ini sangat tua dan dia kebetulan miskin sekali sampai bajunya yang utuh yang biasanya layak dipakai sholat cuma satu lembar. Di rumahnya ada istrinya, ada 4 anak perempuannya berarti sudah 5, ada ibunya berarti 6, dan ada 2 saudara perempuannya, ya berarti 8. 8 orang wanita di bawah naungan dia. Sementara dia sudah tua, umurnya sekitar 70-80 tahun bapak ini, dan sudah sangat susah hidupnya. Maka diceritakanlah kisah. Tiba-tiba habis sholat di masjid, ada satu orang dari negeri Persia yang berkata begini, hai muslimin, ada enggak yang menemukan kantong uang saya? Ada enggak yang menemukan kantong uang saya? Isinya sekian banyak dinar emas dan ciri-ciri kantongnya seperti ini. Subhanallah, kebetulan bapak yang tua yang sedang jadi tokoh bahasan kita ini, dia baru hari yang sama, dia sempat duduk di bawah sebuah pohon dan dia lagi berpikir dari mana dia harus dapat pendapatan makan hari itu. Maka dia mengambil satu potongan kayu lalu dia mengorek-ngorek tanah, tiba-tiba kayunya itu kesentuh satu kantong yang dia tekan kok kuat keras sekali, dibongkar, dibuka ternyata emas. Maka penemunya adalah si kakek tua ini. Lalu dia ke masjid sholat, dia bawa emas itu di pakaiannya. Kemudian ada orang yang iklanin tadi. Siapa yang muslimin yang menemukan kantong emas saya, cirinya begini dan begitu. Kata si kakek tua ini, wahai anak muda, wahai orang dari Persia, orang Paris waktu itu, hai orang Persia. Kalau seandainya ada muslim yang menemukannya, apakah kau akan memberikan imbalan? Maka kata anak muda tersebut, imbalannya di sisi Allah. Saya tidak bisa memberikan imbalan apapun. Maka si kakek tua ini berharap mungkin dia akan dikasih satu keping emas supaya dia bisa hidup dengan keluarganya. Tapi anak muda ini tidak kasih. Lalu dia belum memberikan. Dia pulang ke rumahnya, dia cerita sama istrinya. Saya temukan begini dan begitu. Maka istrinya mengatakan, kalau begitu ambillah buat kita. Satu keping saja. Buat kehidupan satu keping emas bisa hidup sekian tahun gitu. Kata dia, kata si orang soleh, dia bilang tidak. Sesungguhnya harta ini cuma kita temukan saja, bukan punya kita, nggak boleh, gitu kan? Sampai orang yang menghalalkan. Lalu dia pergi lagi sholat, ya. Maaf, tadi itu di waktu sholat duhur, di waktu sholat asar dia pergi lagi. Di masjid dia temukan orang yang sama, berteriak lagi dengan sama. Maka si kakek tua ini mengatakan, wahai anak muda, saya sudah bilang tadi kamu di waktu duhur, kalau seandainya ada orang muslim yang susah menemukannya, apa kau akan berikan imbalan? Ada anak muda tersebut, Allah yang akan membalasnya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Dia tinggal kembalikan dan saya mengatakan jazahullahu khairan. Maka si kakek tua ini pun akhirnya melihat sudah tidak ada lagi peluang. Karena orang ini memang tidak mau kasih apa-apa. Maka si kakek tua mengatakan, baiklah kalau begitu ikutlah dengan saya. Ikut sampai ke rumahnya. Nah kebetulan yang menukil kisah kita ini ikut juga. Dia bilang saya penasaran ingin tahu cerita ini bagaimana. Lalu saya ikut ke rumahnya si kakek tua. Ternyata rumah kakek tua itu hanya kain-kain tambalan. Dan di dalamnya ternyata ada 8 orang wanita. Dan si kakek ini ternyata hanya punya satu baju yang layak pakai sholat. Dia kalau pulang ke rumahnya, supaya istri, ibunya, saudari dan keempat anaknya perempuan ini semua bisa sholat dengan menggonta ganti baju itu. Ya. Jadi pakai baju yang saja, jadi saking miskinnya gitu. Maka dia pun masuk lalu dia mengatakan kepada orang Persia itu, wahai anak muda, saya telah menemukan kantong emasmu. Tapi seperti kau lihat keadaanku. Ya. Saya berharap sudah 2 kali saya tawarkan kamu berikan tidak imbalan, kamu bilang tidak, Allah yang membalasnya. Tapi coba kamu pikirkan, tidakkah kau membantu saya yang setelah menemukan ini walaupun cuma satu keping emas? Maka anak muda itu mengatakan, saya tidak bisa memberikannya. Semoga Allah membalasmu, kalau kau mau kembalikan silakan. Maka wanita-wanita yang ada di rumah tersebut, dalam riwayat ini dikatakan sempat mengeluarkan suara yang kayak kaget. Kok pelit banget sih orang ini. Sudah ditemukan kantongnya, emasnya banyak, cuma satu keping aja nggak mau dikasih untuk kehidupan 9 orang. Satu kakek tua ini sama 8 perempuan di bawah naungannya. Lalu kemudian dibilang, kakek tua ini mengatakan ambillah, diambil, dibuka, diperiksa ternyata persis sama. Belum ada yang kurang gitu ya. Lalu si orang anak muda mengatakan, semoga Allah balasan dengan kebaikan. Lalu dia pergi tanpa ada apapun.
Maka kata yang menukil kisah kepada kita seorang ulama, subhanallah saya terlupa juga namanya, dia mengatakan begini, saya pun tidak tahu harus berkata-kata apa pada saat itu karena bingung juga dengan pelitnya si orang dari Persia ini gitu. Tapi baru berjalan beberapa saat dari itu, tiba-tiba orang yang dari Persia tadi anak muda itu kembali. Lalu mengetuk pintu lagi. Dibuka oleh pemilik rumah, lalu dikatakan, kamu apa lagi? Dia bilang, sebenarnya ceritanya begini. Saya ini punya ayah, baru saja meninggal. Sebelum meninggal, dia meninggalkan kepada kami 3 kantong seperti ini salah satunya. Ini 3 kantong semuanya isinya emas. 1 kami bagi sebagai warisan, 2 kami bagi sebagai warisan, yang satunya wasiatnya sepertiganya dia minta agar diberikan kepada muslim 1 orang saja yang sangat butuh. Setelah saya lihat keadaan kamu, memang kau yang paling pantas, makanya saya tidak kasih kamu 1, tapi saya ingin memberikan semuanya, ambillah lalu orang itu pergi. Dikasih semua 1 tas itu, emas sekian banyak. Kata si menukil kisah ini, kakek si ketua tadi baru mau mengejarnya sudah tidak mampu, orang itu sudah hilang. Maka dia pun duduk, lalu dia kumpulkan semua istri, anaknya, saudarinya, ibunya, sama dia bilang sama yang menukil cerita ini juga mengatakan saya pun disuruh duduk, lalu dihitunglah 1 persatu, dikasih emas, masing-masing mendapatkan 10 atau berapa keping emas begitu ya, yang akhirnya membuat semuanya membaik ekonominya. Tapi kita bisa ambil benang merah dari kisah yang panjang ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang yang mengenal Tuhannya tadi, walaupun dia miskin, dia susah, tetap dia tidak mau ambil kecuali haknya. Dan dia ya akhirnya Allah balas dengan memberikan kepada dia semua kebaikan tersebut. Sebagai penutup mungkin dalam kisah masalah akidah ini, kalau ada di antara teman-teman nanti yang berminat untuk bertanya, silahkan tentunya ya. Kita bisa kembangkan dengan pertanyaan. Ada juga sebuah kisah yang lain gitu ya. Walaupun ini kisah cukup banyak berhubungan dengan masalah akidah, saya ceritakan ini di YouTube dengan kisah sebuah terong ya, buah terong gitu ya. Ada dinukil di kisah dulu juga salafus saleh, sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah di negeri Syam. Masjid At-Taubah di negeri Syam, dan sampai hari ini masih ada di ibu kota Syria Damaskus Masjid At-Taubah ini. Ya, kisahnya begitu. Di waktu itu ada seorang imam dan seorang alim jadi imam masjid dan juga dia mengajar agama. Ada satu anak muda dari luar kota Damaskus datang dan berkata pada syekhnya, kalau kita kiainya ya, dia berkata, imam masjid di situ dan seorang alim juga, saya seorang anak muda yang miskin, saya tinggal jauh dari Damaskus, saya datang ke sini untuk belajar agama, tapi terus terang saya sangat miskin, saya nggak punya apa-apa sama sekali. Bisa nggak saya tinggal dengan Anda di masjid ini? Tapi saya ikut hidup makan dengan Anda karena saya tidak punya apa-apa. Saya siap bantu apa, bersihin masjid, disuruh apa silakan. Kata Syekh, boleh saja asal kamu bisa sabar karena keadaan saya sangat susah. Kata anak muda tersebut, baiklah. Lalu dinukillah kisah oleh anak muda ini, dia bilang, setelah jalan sekian lama saya hidup sama Syekh. Syekh ini orang yang sabar sekali, nggak pernah ngemis sama orang, dan kalau tidak ada makanan beliau puasa. Dan pada saat dia sedang cerita anak muda ini, itu sudah hari ketiga mereka puasa. Dia bilang bisa dibayangkan, saya hanya buka sahur dengan sebutir kurma, dengan segelas air dan buka puasa juga sama. Sudah hari ketiga. Sekarang hari ketiga. Dan saya sangat lapar. Maka di saat itu, guru saya sedang menyampaikan materi pengajian, saya tidak bisa tangkap lagi dan fokus apa yang sedang dibahas. Tapi saya berpikir bagaimana menghilangkan lapar saya. Lalu dia bilang, saya pun pergi. Ya. Naik ke dinding masjid, karena waktu itu dinding masjid sama rumah orang bersebelahan, ya. Jadi dempet-dempetan. Kalau sekarang mungkin masjid sudah ada halamannya. Kalau dulu tuh rumah orang sama masjid itu dempetan. Maka dia bilang saya naik dinding masjid dengan tujuan ingin mencuri makanan untuk menghilangkan lapar saya di rumah yang sebelah masjid. Waktu saya naik di atas atap, saya temukan ada 3 orang wanita yang sedang menenun dan tidak tutup auratnya. Itu bukan tujuan saya tidak mau lihat wanita yang bukan terbuka auratnya, tapi saya butuh makanan. Dia bilang saya pindah ke rumah yang kedua. Waktu pindah ke rumah yang kedua, Bapak Ibu sekalian dari masjid, dia bilang saya temukan ada bau masakan yang wangi. Lalu kemudian saya lihat dari atap rumah tidak ada orang di rumah itu. Saya pun turun, lalu saya masuk ke dalam dapur, saya temukan ada panci. Yang panci ini itu sedang apinya masih menyala, tapi pemilik rumah tidak ada.
Di dalam panci tersebut ada, waktu saya buka ada 2 buah terong yang direbus sudah matang. Karena laparnya, saya ambil 1 terong lalu saya makan terong tersebut. Dia bilang karena laparnya saya ambil terong tersebut lalu saya makan. Tapi sementara saya gigit terong tersebut, tiba-tiba ketakwaan saya kepada Allah muncul. Ketakutan dan keyakinannya kepada Allah itu muncul. Dia bilang, pada saat itu saya langsung berpikir, bagaimana bisa saya digoda oleh syaitan melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin dosa. Saya mencuri, mengambil terong itu dosa. Dan sekarang saya sedang memakan, di mulut saya makanan haram. Maka anak muda ini pun membuang gigitan terong yang di mulutnya ke lantai dapur tersebut. Karena walaupun dia sangat lapar ya. Karena dia takut pada Allah. Akidahnya ini muncul, keyakinannya pada Allah. Dia bilang saya kembali ke dalam masjid. Lalu saya tidak bisa lagi konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru saya. Sampai bubar pengajian, ada satu wanita masuk masjid bercadar. Kemudian dia berbicara sama guru saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Namun setelah selesai berbicara, tiba-tiba guru saya mengangkat pandangan matanya ke saya lalu memanggil saya. Saya pun mendekat lalu ditanya oleh guru saya, apa kau sudah menikah? Maka anak muda ini mengatakan belum. Lalu ditanya, apa kau ingin menikah? Anak muda ini diam, 2 kali diam, 3 kali diam. Lalu anak muda ini mengatakan, wahai guru, Anda tahu kalau kehidupan saya setelah Allah SWT adalah bergantung pada Anda. Apa yang Anda makan, saya makan. Apa yang Anda minum, saya minum. Sekarang sudah 3 hari kita nggak punya makanan. Sahur kita cuma sebutir kurma, buka puasa juga gitu. Dengan segelas air. Saya mau beri makan apa istri saya nanti? Lalu kata gurunya, ini perempuan di sebelah saya yang bercadar, baru saja suaminya meninggal dan baru selesai masa iddahnya. Kalau wanita suaminya meninggal itu 4 bulan 10 hari iddahnya. Baru boleh menikah lagi. Baru selesai masa iddah dan tinggalkan harta yang cukup. Dia takut fitnah buat dirinya, masih muda. Maka dia minta saya carikan jodoh. Apa kau mau menikah sama dia? Maka anak muda ini mengatakan iya. Ditanya perempuan tersebut, dia katakan iya. Didatangkanlah walinya perempuan itu, mahramnya, wali ayahnya. Didatangkanlah 2 saksi. Lalu syekhnya ini atau gurunya mengeluarkan 1 kendi dari kamarnya, dijadikan sebagai maharnya. Udah. Pada saat semua terpenuhi, maka terjadilah akad nikah. Ini seketika ya, seketika jadi akad nikah. Setelah selesai akad nikah, maka kata syekhnya, pulanglah ke rumah istrimu, tinggal sama-sama. Nanti di waktu sholat, di waktu taklim, di waktu dibutuhkan untuk bersihkan masjid, kamu boleh datang. Kata anak muda ini, saya pun jalan bersama istri saya. Uniknya, istri saya keluar masjid, menuju ke arah kiri masjid. Rumah yang pertama tadi saya naik mau mencuri, yang ada 3 perempuan tidak tutup aurat, yang saya dilewatin sama dia. Tapi rumah yang saya masuk mencuri terong, itu istri saya buka pintu, seraya mengatakan, suamiku masuklah, ini rumah kita. Lalu saya masuk ke dalam rumah tersebut sambil bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, apa benar rumah ini tadi yang saya masuk? Lalu kata istrinya yang baru saja menikah, saya dengar tadi kamu sudah 3 hari gak makan, apa kau mau makan? Dia bilang iya. Istrinya masuk ke dapur, ini kisah nyata bukan dikarang-karang ya. Dulu oleh para ulama. Jadi dia bilang ditemukanlah panci yang terbuka, terong yang sudah digigit. Lalu kata istrinya, siapa yang memakan terong saya? Maka kata suaminya, duduklah di sini saya akan cerita. Demi Allah begini ceritanya, begini kejadiannya. Saya sudah 3 hari nggak makan, kelaparan, saya puasa sama guru saya manjat masuk ke rumah kamu dan saya mau mencuri makanan. Lalu saya gigit terong tersebut, tadi saya yang gigit dan saya yakin terong buangan dari mulut saya masih belum kering di lantai dapurmu. Tapi demi Allah saya tinggalkan karena saya takut pada Allah. Maka istrinya mengucapkan kata-kata Bapak Ibu sekalian, yang kata ulama ini kalau diukir dengan ukiran emas maka sangat pantas. Kata-katanya itu adalah, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, terong tadi itu. Maka Allah jadikan makanan itu, terongnya, panci yang dipakai masak, rumah yang dipakai masak, dan pemilik rumahnya sekarang jadi milikmu. Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang bertakwa dan kokoh akidahnya, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang di luar dari jangkauan akal manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam masalah akidah ini perlu sekali kita selalu memperkuat akidah kita, keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berada dimanapun kita akan selalu baik, kita akan selalu baik. Dan tadi saya sempat tambahkan, saya bilang, dan salah satu bahasan substansialnya adalah masalah keislaman. Saya kembali mengingatkan bahwasanya agama yang Allah turunkan hanya satu, agama Islam, tidak ada agama lain. Dan Bapak Ibu sekalian perlu renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti bangunan yang sangat mewah
yang sangat bagus, orang-orang mengelilingi dan memuji-mujinya. Lalu mereka temukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Maka mereka berkata, andai saja satu batu bata ini diletakkan, maka akan sempurna bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah aku satu batu bata itu. Jadi memang Nabi Muhammad SAW tidak bawa agama baru. Agama Islam adalah agama estafet dari nabi-nabi sebelumnya, yang berbeda cuma di syariatnya saja. Kalau Bapak Ibu tanya, lalu kenapa Ustaz kita yang dinamakan Muslim? Karena kita beriman kepada semua nabi-nabi dan semua kitab-kitab. Kalau orang Yahudi hanya berhenti sampai Nabi Musa dan kitab Taurat. Orang Nasrani hanya berhenti sampai Injil dan Nabi Isa. Kalau kita menunjukkan estafet sampai Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, maka kitalah yang mendapatkan predikat Muslim. Ya. Oleh karena itu, orang yang akidahnya benar juga keislamannya pasti akan kuat. Dan dia yakin ini adalah agama yang benar. Tidak perlu dia ragu sama sekali untuk mempraktekkan dalam hidupnya, untuk memperjuangkan dan mendakwakan pada orang lain, termasuk di negara minoritas seperti ini. Karena ini bagian daripada akidah kita. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin bahasanya Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan tema masalah inilah akidahku. Mungkin begitu dulu. Kalau dari saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.